Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dani, selamat siang Pak Yuda, apa kabarnya? Selamat siang, Selamat siang Pak Sehu, alhamdulillah sehat. Baik, Bapak, hari ini kita akan melaksanakan praktik percakapan kucing. Nah, nanti Pak Yuda akan berperan sebagai coach dan Pak Dani akan berperan sebagai kucing. Namun sebelum dimulainya percakapan, saya ingin menyampaikan informasi kepada Pak Yuda yang nanti akan berperan sebagai coach. Yang pertama, ingin saya sampaikan penilaian. Yang pertama, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan yang ketiga adalah memberdayakan kucing. Nah, itu adalah rubrik penilaiannya. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya kepada Bapak Yuda, selaku coach, kompetensi apa, kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Yuda selaku coach? Apakah yang pertama kompetensi inti presensi, kedua mendengarkan aktif, atau yang ketiga pertanyaan berbobot? Kompetensi apa Pak Yuda yang ingin dikembangkan? Ini paling Pak kompetensi untuk pertanyaan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot paling Pak yang ingin saya. Ya, pertanyaan berbobot ya. Kemudian ya, saya ingin tanya kepada Pak Yuda, kompetensi mana yang akan saya observasi Pak Yuda? Apakah kompetensi presensi, yang kedua mendengarkan aktif, atau yang ketiga kompetensi pertanyaan berbobot? Mungkin untuk observasi saya ingin tiga-tiganya aja Pak. Jadi ingin lebih tahu sejauh atau seperti apa mungkin Pak. Ingin diobservasi ketiga kompetensi inti ya. Betul. Ya. Baik, agar disiapkan keperluannya, misalkan alat tulis, pulpen ataupun kertas untuk catatannya. Baik, silakan Pak Yuda dan Pak Dani untuk melaksanakan percakapan kucing. Assalamualaikum Pak Yuda. Waalaikumsalam Pak Dani. Selamat siang, gimana, sehat nih kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah keadaan sehat walafiat Pak Dani. Gimana Pak Dani? Pak Dani sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Saya ingin curhat Pak, atau melakukan percakapan coaching dengan Pak Yuda. Barangkali Pak Yuda ada waktu. Boleh Pak Dani, ada waktu. Gimana Pak Dani? Kira-kira apa yang saya bisa bantu atau Pak Dani ingin menyampaikan apa? Silakan. Nah, jadi Pak Yuda, di sekolah kan anak-anak harus membawa bekal ya Pak ya. Nah, bekalnya itu tentunya harus sehat. Nah, yang jadi problem adalah tidak semua siswa membawa bekalnya itu sehat gitu Pak. Jadi ada beberapa siswa yang bekalnya itu kurang sehat. Nah, itu menjadi problem saya Pak. Oh iya, ini kelasnya Pak Dani ya Pak ya? Ya, khususnya kelas yang saya ajar Pak. Ini kalau boleh tahu kelas berapa aja Pak? Saya kebetulan mengajar di kelas 1, 2, dan 3, tapi yang saya lihat itu di kelas 3 Pak, yang saya amatinya gitu. Yang jadi problem. Oh iya. Jadi kelas 3 ini apa yang Pak Dani lihat atau observasi itu ada beberapa siswa mungkin ya, kalau saya tidak salah tangkap ini ada beberapa siswa yang membawa bekalnya itu mungkin tidak sesuai dengan standar gizi mungkin ya Pak ya? Ya, atau betul, kurang sehat. Ya, betul sekali Pak Betul, Yuda. Pak? Betul Oh, sekali. iya. Nah, jadi
Tidak semuanya Pak Yuda yang membawa bekalnya itu tidak sehat. Ada beberapa yang sudah membawa bekalnya sudah baik, sudah sehat atau memenuhi gizi yang baik, sempurna gitu. Nah, tapi ada beberapa juga siswa yang belum membawa bekal sehat. Nah ini Pak Dani itu rencananya dengan permasalahan itu apa yang Bapak lakukan supaya anak-anak ini istilahnya merata gitu atau minimal memenuhi kebutuhannya. Kira-kira langkah apa yang Pak Dani lakukan? Ya, jadi Pak, rencananya sih saya akan menunjuk 2 orang di kelas 3 itu untuk menjadi duta makanan sehat gitu Pak. Nah, yang saya tunjuk ini adalah siswa yang sudah membawa bekal makanannya itu yang sudah sehat gitu Pak. Nah, nanti 2 orang ini akan diberi pemahaman oleh saya bagaimana itu gizi sempurna gitu ya, apa manfaatnya bagi tubuh gitu. Lalu duta anak sehat ini bertugas untuk mengecek bekal yang dibawa oleh teman-temannya dan melaporkannya kepada saya. Rencananya seperti itu Pak Yuda. Ini perwakilan ya Pak ya, apa bergantian duta ini, duta ya. makanan sehat ini? Nah, dutanya itu rencananya bergantian Pak agar semua anak merasakan gitu ya. Jadi jika sudah berjalan dengan baik gitu ya, hampir seluruh siswa membawa bakal makanan sehat. Nah, nanti bergantian siswa yang belum pernah menjadi duta itu nanti akan menjadi duta gitu. Agar semuanya merasakan gitu dan merata. Nah, ini kegiatan ini sebenarnya harus dilaksanakan setiap hari gitu agar ada kontrol buat bekal yang makanan yang dibawa oleh siswa gitu Pak. Nah, rencana Pak Dani ini mulai diterapkannya itu mulainya kapan kira-kira rencana pelaksanaan untuk ini pembimbingan duta mungkin atau sosialisasi makanan sehatnya itu rencananya mulai kapan? Rencananya saya minggu depan saya akan mulai menunjuk 2 orang anak atau 2 orang siswa untuk menjadi duta makanan sehat. Nah, langsung saya berikan pelatihan atau pemahaman mengenai makanan sehat itu harus gimana gitu atau mengenai gizi sempurna. Nah, langkah selanjutnya minggu depannya baru kedua anak ini bertugas setiap hari mengecek makanan atau bekal yang dibawa oleh temannya. Di minggu depannya setiap 1 minggu sekali mereka harus melakukan laporan kepada saya gitu Pak. Nah, nanti saya akan evaluasi hasil dari laporan duta tersebut. Nah, lalu saya akan tindak lanjut laporan tersebut. Nah, nanti bergantiannya dutanya itu setiap 1 bulan sekali Pak, rencana saya. Seperti itu Pak Yuda. Ya, tapi ini menurut Pak Dani sudah efektif belum? Nah, kalau masalah efektif atau belum, saya juga belum tahu Pak, karena saya belum mempraktekannya. Jadi saya akan melihat dulu atau mencoba dulu cara ini. Nanti dilihat mungkin 1 bulan pertama gitu, apakah ada peningkatan jumlah siswa yang membawa makanan sehat atau tetap atau malah menurun gitu Pak. Nanti mungkin saya akan menghubungi Pak Yuda lagi untuk melaksanakan coaching lagi untuk menyampaikan hasil dari kemajuan cara yang sudah saya lakukan. Begitu Pak Yuda. Oh iya. Ini sangat menarik sekali nih Pak Dani ya. Yang Pak Dani lakukan itu sebetulnya sangat menarik karena melibatkan siswa ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan apa yang Pak Dani harapkan nanti dengan permasalahan ini mudah-mudahan bisa terselesaikan atau minimal mengurangi ya Pak ya. Iya betul Pak Yuda, minimal mengurangi bekal tidak sehat gitu untuk anak-anak. Kalaupun tidak bisa seluruhnya gitu. Itu harapan saya sih Pak Yuda. Iya, ya mudah-mudahan Pak rencana Bapak sukses ya Pak ya. Dan mudah-mudahan anak-anak pun semuanya terpenuhi dalam standar gizinya. Itu apa ya? Iya,
Betul sekali Pak Yuda. Terima kasih atas waktunya Pak Yuda. Sama-sama, Maaf mengganggu Pak. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Yuda dan Pak Dani, bagus sekali. Saya lihat percakapan kucingnya. Baik, akan saya sampaikan hasil observasi saya terkait dengan percakapan kucing yang telah dilaksanakan tadi. Yang pertama, indikator kemitraan, saya lihat sudah berjalan dengan bagus. Ini harapannya ke depan dapat terjalin dengan baik. Kemudian yang kedua, proses kreatif juga antara coach dengan Puji sudah kreatif saya lihat, dan kemudian coach dapat memaksimalkan potensi dari Puji. Yang kedua, saya lihat percakapan kucing ini sesuai dengan alur kita, yaitu tujuan di awal saya amati sudah terlihat. Yang kedua, identifikasi juga sudah terlihat alurnya. Kemudian rencana aksi sudah ditanyakan, kemudian disampaikan, dijawab oleh Ci, dan tanggung jawab. Artinya alur cerita ini sudah berjalan dengan bagus. Baik Pak Yuda, yang terakhir saya ingin bertanya, tadi di awal percakapan bahwa saya ingin mengobservasi kompetensi inti dari kucing ketiga-tiganya, ya sudah berjalan bagus secara presensi, mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan bobot sudah bisa menangkap permasalahan yang disampaikan oleh kucing. Nah, kira-kira di masa depan kompetensi apa lagi yang ingin sekali dikembangkan oleh Pak Yuda selaku coach? Ya Pak, terima kasih sekali. Mungkin saya ingin lebih menggali lagi bagaimana caranya itu meningkatkan pertanyaan yang berbobot itu Pak. Soalnya kalau kegiatan atau pelaksanaan kucing ini, kalau menurut saya kuncinya itu ada di pertanyaan yang berbobot Pak. Kalau misalkan pertanyaannya itu berbobot, nanti kucing ini akan menggali dengan sendirinya kompetensi-kompetensi maupun refleksi-refleksi yang dia lakukan, dan kemudian nanti akan ketemu dengan solusinya. Jadi pertanyaan ini sangat menentukan sekali Pak. Iya. Ya. Baik Pak Yuda, mungkin pertemuan kita kali ini dicukupkan. Kita dapat berjumpa atau bertemu di lain. Nah, Pak Yuda dan Pak Dani telah menyempatkan waktunya pada sesi kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Sehu, Pak Yuda, selamat siang. Hari ini kita akan melaksanakan praktek percakapan coaching, di mana Pak Sehu sebagai coach dan Pak Yuda sebagai coach dan saya sebagai pemantau. Sebelum melaksanakan proses percakapan coaching, saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan Pak Sehu. Iya, silakan Pak. Pak Sehu, yang pertama kita diskusikan dulu mengenai rubrik penilaian yang akan kita gunakan pada saat percakapan coaching. Mungkin nanti dari saya dulu Pak. Nah, nanti kalau Pak Sehu ada tambahan atau ada usul, silakan disampaikan.
Seperti itu mungkin Pak. Ya Pak. Ya, Ya Pak. nah, yang pertama nanti yang akan dinilai mungkin dari segi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari segi kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan yang Ya ketiga, Pak. mungkin dari segi alur tirtanya gitu. Mungkin Ya rubrik Pak. pakai seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Sehu. Cukup Pak, saya rasa cukup. Sudah Oke, sesuai. ya. Baik Pak Sehu. Yang kedua, apa nih kompetensi inti dari coach yang ingin dikembangkan oleh Pak Sehu? Baik Pak, kompetensi inti kucing yang ingin saya kembangkan mungkin ketiga-tiganya Pak. Yang pertama presensi, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah pertanyaan berbobot Pak. Baik, jadi ketiganya ya Pak ya. Lalu Ya, saya kembangkan. yang ingin dinilai atau diobservasi oleh saya, kompetensi inti yang mana Pak? Saya ingin diobservasi untuk kompetensi memberikan pertanyaan berbobot Pak. Oke, baik. Jadi dari segi nanti saya akan mengamati dan mengobservasi pertanyaan-pertanyaan yang akan Pak Sehu ajukan kepada Pak Yuda. Mungkin seperti itu ya Pak Sehu. Iya Pak. Siap. Baik, langsung saja mulai ya. Silakan dimulai percakapan coachingnya. Baik, terima kasih Pak Dani. Assalamualaikum Pak Sehu. Waalaikumsalam Pak Yuda, apa kabarnya? Alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah sehat Pak Sehu. Ya nih, ini saya ingin curhat sama Bapak, ingin diberikan pencerahan Pak. Iya Pak, silakan Pak. Ya, ini yang kegalauan yang saya alami itu pertama di penerapan. Jadi awalnya kelas atau ya, keyakinan kelas ya. Kelas atau keyakinan kelas ini sebetulnya sudah dibuat Pak, sudah dibuat, dan salah satunya itu siswa setiap pagi pukul 7 itu melakukan pembiasaan Pak. Ini pembiasaannya itu salah satunya adalah melakukan salat duha. Iya, nah, yang jadi ini Pak, anak itu masih belum stabil Pak. Maksudnya belum konsisten. Jadi ada anak yang melakukan rutin dengan benar, maksudnya dengan khusyuk. Ada juga yang hanya sebatas ke musola tapi sholatnya itu kurang khusyuk Pak. Oh, nah sementara ini pelaksanaan sholat duhanya di satu titik, di suatu tempat gitu ya Pak ya, di musola. Ya betul Pak, di musola Pak ini. Nah, baik. Yang pertama, apakah Pak Yuda sudah melakukan identifikasi murid-murid, siapa-siapa yang tepat, yang konsisten melaksanakan pembiasaan sholat duha? Sudah dilakukan belum Pak? Sudah Pak. Sudah ya. Sudah ketemu anaknya itu pembiasaan sholat duha sudah hasil kesepakatan kelas. Mengapa? Apakah ada alasan dari anak yang tidak konsisten? Apa alasannya Pak? Apakah Bapak sudah menemukan alasannya dari anak tersebut? Ya, jadi gini Pak, selama 1 minggu ini saya observasi observasi pelaksanaan sholat duha
Pertama saya mendapatkan dari laporan itu dari ketua kelas. Kalau setiap pelaksanaan sholat duha itu sebut saja anaknya apa ya, misalkan Reja, Baim, satu lagi itu sama Jena, itu mengganggu yang lain Pak, bukannya khusyuk. Ya, jadi saya tampung dari hari Senin itu, saya sengaja dari Senin saya tampung dulu Pak, ditulis, dicatat sama saya Pak. Ketika pelaksanaan satwa itu, anak ini selalu mengganggu ternyata, dan itu laporannya adanya itu, gangguan, ya, adanya betul, gangguan sesama murid begitu ya Pak ya? Ya, betul. Itu dari penugasannya Pak ya? Betul Pak. Artinya Bapak menugaskan kelompok ketua murid ikut mengawasi kehadiran, kemudian juga proses pelaksanaan pembiasaan sholat duha tersebut. Nah, betul. Jadi rencananya Pak Yuda untuk memperbaiki anak yang suka mengganggu lah, sehingga proses pembiasaan sholat duha itu berjalan tertib, berjalan lancar sesuai jadwal, kemudian juga hadir semuanya sebelum melakukan pembelajaran. Rencananya apa yang akan dilakukan oleh Pak Yuda? Ya Pak. Dari Pak Yuda dulu. Ya, jadi rencana saya seperti ini Pak. Jadi kalau yang awal-awal itu yang mengontrol atau mungkin yang bagian pemantau itu adalah ketua kelas Pak. Tapi rencananya sama saya langsung Pak. Didampinginya begitu ya Pak ya? Didampingi, betul. Terus yang kedua, saya ingin tahu Pak alasan anak itu. Kenapa setiap melakukan sholat duha itu kurang khusyuk, malah justru mengganggu. Antar temannya begitu Pak Yuda ya. Nah, adapun saya setuju apa yang dilakukan oleh Pak Yuda itu saya setuju apa yang akan dilakukan oleh Pak Yuda terkait dengan pendampingan langsung Pak Yuda terkait dengan plan pembiasaan sholat duha. Artinya apa? Bahwa kita selaku guru perlu menuntun. Jika ada yang salah, perlu kita bimbing, dituntun supaya tidak saling mengganggu. Halo Pak Sehu. Ini mungkin sinyalnya terputus supaya berjalan lancar. Kemudian adanya treatment sehingga siswa yang suka telat, yang tidak hadir, rencananya kapan mulai di treatment oleh Pak Yuda? Rencananya mulai minggu depan Pak. Saya langsung anak tersebut, kemudian mengkonfirmasinya dulu atau tidaknya. Kalau memang seperti itu, baru memberikan penguatannya supaya anak itu benar-benar istilahnya melakukan pendidikan kelasnya, kesepakatan dengan kesadaran penuh gitu Pak. Bukan tapi karena mereka memang dibiasakan harus melaksanakan satu hal sebagai bentuk ya perubahan sikap Pak sebenarnya. Apakah nanti dalam pendampingan ataupun membimbing pembiasaan Pak Yuda perlu melibatkan guru lain, pihak lain, misalnya guru agama, atau cukup
bisa diatasi oleh Pak Yuda? Nah, ini tahap berikutnya, Pak. Rencana saya juga akan seperti itu, melibatkan guru agamanya. Jadi ketika pas pembelajaran agama, di kelas kami itu kan pembelajaran agama terpisah ya, Pak. Nah, Ya. nanti ketika pembelajaran agama, saya minta guru-guru agama tersebut untuk refleksi atau mungkin materi yang berkaitan dengan salat Tuhan, mungkin salat Tuhannya itu langsung dari agamanya, Pak. Oh, baik Pak. Memang penting Pak, supaya apa? Supaya dengan pembiasaan karakter sholat duha, karakter pembiasaan sholat duha ini karakter terutama religius, dan juga ada sikap mendisiplinkan, sikap disiplin dan juga tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama-sama antara guru dan juga seluruh siswa. Nah, maka perlu ada tindak lanjut. Tindak lanjut apa? Tindak lanjut bagaimana jika siswa tidak sesuai, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Nah, sementara ini tindakan apa yang dilakukan Pak Yuda? Ditemukan siswa yang menyalahi kesepakatan kelas yang telah dibuat kaitannya dengan pembiasaan sholat duha, Pak. Ya, Pak. Jadi sebetulnya setiap hari, Pak, setiap hari itu kita evaluasi, Pak. Evaluasi dengan refleksi pembelajaran. Ya, setiap hari. Ya, diingatkan, Pak. Maksudnya seperti ini sholat duha, ataukah kalian istilahnya sudah membaca 5 menit, atau mungkin yang lain seperti piket, gitu, Pak. Itu selalu diingatkan setiap hari, Pak. Itu bentuk atau upaya saya supaya anak-anak itu kembali ke pengaturan kelas atau kesepakatan kelas, agar mereka itu tumbuh dan berkembang, gitu, Pak. Nanti kalau sudah menjadi pembiasaan itu mungkin mereka sendiri melakukannya itu tanpa diingatkan, seperti itu. Ya, baik Pak Yuda, bahwa kesepakatan kelas ini memuat semua aspeknya, apakah dalam hal pembiasaan, dalam hal pembelajaran dan sebagainya. Mudah-mudahan anak-anak kita melalui kesepakatan kelas ini dapat menjadi generasi yang sukses di masa depannya. Ya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Ini saya sangat bersyukur sekali bisa bercerita sama Pak Sehu dengan sangat memperhatikan sekali. Mudah-mudahan apa yang kita atau saya harapkan ke depannya, anak-anak itu bisa merubah sikapnya dengan kesadarannya dan sebagai bentuk. Terima kasih Pak Sehu atas waktunya. Iya, bersama-sama Pak. Ya, mudah-mudahan Pak Sehu selalu sehat ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Sehu dan Pak Yuda atas praktek coachingnya, luar biasa sekali ya. Pak Sehu, saya sudah melihat proses coaching tadi. Ada beberapa hal atau catatan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah dalam proses coaching tadi, Pak Sehu sudah bisa membangun kemitraan dengan coach, dalam hal ini Pak Yuda ya. Lalu juga percakapan coaching tersebut sudah menstimulus proses kreatif, artinya
ide-ide tersebut tidak datang dari Pak Sehu, tapi datangnya dari Pak Yuda sebagai coaching. Lalu yang ketiga adalah Iya, Pak. percakapan coaching yang dilaksanakan tadi sudah bisa memaksimalkan kompetensi yang dimiliki oleh coaching. Lalu berdasarkan rubrik yang kita sepakati tadi, alur tirtanya sudah terlihat dari mulai tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Lalu di kompetensi inti pada sudah terlihat ketiganya Pak, di mana kehadiran penuh sudah terlihat, jadi Bapak sangat fokus mendengarkan Koci, jadi masuk ke dalam pembicaraan tersebut fokus, lalu bisa mendengarkan aktif. Ini indikatornya adalah Bapak bisa menemukan atau menangkap kata-kata kunci yang disampaikan oleh Pak Yuda. Lalu Iya, yang menjadi konsep penilaian kita yang sudah kita sepakati yaitu di pertanyaan berbobot ya Pak Sehu ya. Nah, iya, Pak. pertanyaan berbobot tadi yang sudah Pak Sehu ajukan kepada Pak Yuda sudah bisa memantik atau menstimulus Pak Yuda untuk mengemukakan idenya gitu. Jadi pertanyaan Pak Sehu kalau menurut saya sudah berbobot. Nah, mungkin ya untuk Iya, lebih Pak. meningkatkan bisa memperbanyak referensi-referensi lainnya gitu Pak. Nah, Iya, Pak. lalu Terima kasih. pertanyaan saya, setelah melaksanakan proses coaching ini, kompetensi apa lagi yang akan Pak Sehu kembangkan untuk kedepannya, Pak? Baik, Pak. Mungkin untuk ke depan saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, Pak. Artinya apa? Kadang-kadang saya suka tiba-tiba, gitu, tiba-tiba hilang fokus ketika terjadi suatu kejadian yang di luar apa dugaan. Misalkan ada suara ban pecah, suara mobil, atau ada suara pengamen, sehingga mungkin di masa depan saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, gitu Pak. Oke, baik. Jadi Pak Sehu ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Semoga kedepannya kompetensi tersebut dapat meningkat dan proses coaching yang dilaksanakan Pak Sehu bisa berjalan lebih baik. Terima kasih Baik Pak, terima kasih Pak. sama-sama. Terima kasih kepada Pak Sehu dan Pak Yuda atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nih Pak Sehu, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya. Baik Pak. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Dani dan Pak Sehu, mungkin di sini yang berperan sebagai coach adalah Pak Dani ya Pak ya? Iya betul Pak Yuda. Baik, sebelum kita melakukan coaching ya, atau pada melakukan coaching ini, saya akan menyampaikan nanti rubrik penilaiannya itu apa saja, kemudian nanti kompetensi yang dikembangkan, setelah itu kompetensi yang diobservasi, dan nanti terakhir paling penyampaian kompetensi yang ingin dikembangkan sama Pak Dani. Jadi untuk rubrik penilaiannya, yang pertama itu tentang apa? Tirta ya Pak ya. Yang pertama saya yang lakukan dulu itu alur tirtanya itu apakah sudah terlihat atau belum. Kemudian dari kehadiran penuh atau presensi dan mendengarkan aktif atau pendengar yang baik ya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah itu rubrik mungkin yang akan dinilai Pak untuk coach. Dan kompetensi. Nah ini kompetensi daripada ini kira-kira yang akan diobservasi yang mana Pak dari yang tiga itu? Yang akan dikembangkan ketiganya Pak yaitu kehadiran penuh, pendengar yang baik, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ketiganya Pak yang ingin saya kembangkan.
yang diobservasi mungkin ya, Oh ya, yang diobservasi. yang diobservasi ketiganya saja Pak. Oh iya, dari tiga itu ya, dari Ya. tiga itu. Nah nanti kira-kira dari tiga yang diobservasi ini kompetensi apa yang akan dikembangkan, Pak? Oh, dari yang akan dikembangkan sama Pak dengan yang akan diobservasi, yaitu ketiganya kehadiran penuh, mendengarkan yang baik, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, mungkin itu saja ya penyampaian awal dari coaching ini. Silakan untuk dimulai kegiatan coachingnya. Mangga. Baik. Assalamualaikum Pak Dani, apa kabarnya? Pak Sehu sehat, Pak Sehu gimana kabarnya? Alhamdulillah sudah mulai mendingan Pak Dani. Begini Pak, saya Gimana, ada gimana? sedikit kesalahan terkait dengan saya belum apa ya Pak ya, belum terbiasa menggunakan media pembelajaran interaktif Pak dalam pembelajaran gitu ya. Yang pertama karena dari faktor faktor kebiasaan Pak, karena saya kebiasaannya itu yang instan saja Pak. Artinya dalam pembelajaran penggunaan media interaktif saya mengambil media buatan orang lain Pak, misalkan dari YouTube begitunya. Inginnya sehingga dalam pembelajaran dan juga dalam rencana pembelajaran saya itu masih menempelkan link YouTube dari orang lain karena saya belum bisa Pak, belum terbiasa gitu. Sehingga di kelas siswa kan bermacam-macam ya Pak ya. Bermacam-macam kebutuhan ada yang pengen gitu, belajar dengan menyenangkan melalui media gitu Pak. Baik, nah, pada intinya mengenai media interaktif yang digunakan pada saat pembelajaran gitu ya Pak. Nah setelah percakapan coaching kita dilaksanakan, apa yang Pak Sehu harapkan atau tujuan apa yang Pak Sehu harapkan setelah kita melakukan coaching ini? Tujuannya saya ingin mencoba menghasilkan satu produk media sehingga saya bisa mampu membuat sendiri Pak, apakah dalam bentuk video, apakah dalam bentuk animasi 3 dimensi, tapi hasil karya sendiri Pak gitu. Sampai saat ini saya belum memiliki produk media hasil buatan sendiri Pak. Jadi harapannya ingin jangan sampai murid ditanya Pak, itu Bapak yang bikin, bukan anak-anak gitu kan. Iya. Gitu ya. Ya. Oh baik Pak Sehu. Jadi pada intinya pengen buat sendiri. Ingin buat karya sendiri gitu ya. Nah, ya, karya sendiri. Ya sebelum Pak Sehu sebelum ini Pak Sehu menggunakan medianya media apa tuh Pak? Ya dalam pembelajaran saya menggunakan media yang pertama dari pokok yaitu buku siswa dan juga buku guru. Dan kemudian gambar-gambar yang statis saja, gambar saja saya perbesar menggunakan proyektor. Adapun untuk gambar yang bergerak, misalkan yang ada suaranya, saya belum mencoba Pak, sampai hari ini belum memiliki gitu ya. Sementara kemudian juga media-media yang ada di sekitar Pak, ada yang di sekitar gitu. Pun kendalanya belum bisa membuat sendiri media interaktif Pak. Nah respon dari siswa atas media yang Pak Sehu gunakan itu seperti apa Pak? Atau hasilnya deh, hasil dari media yang Pak Sehu gunakan itu gimana kepada siswa? Sementara media interaktif yang saya gunakan kan itu buatan orang lainnya Pak ya. Oh iya. Itu mereka sangat senang sekali. Misalkan kegiatan ekonomi yang tampilkan video gambar-gambar, apakah video
pembelajaran ataupun animasi, kemudian kegiatan ekonomi di dataran rendah, dan juga kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Ya Pak. Terpental ya karena jaringan ya. Ya mungkin Tiba-tiba keluar. iya sama dengan Pak Yuda juga. Mungkin kita ulang dari pertanyaan yang tadi apa ya. Nah, Ya, hasil dari media yang Pak Sehu gunakan itu respon anak-anak itu seperti apa, Pak Sehu? respon anak-anak sangat bagus Pak. Mereka, saya rasa anak-anak zaman sekarang ya Pak ya, anak-anak zaman sekarang lebih tertarik dengan menggunakan media atau platform interaktif gitu Pak. Sedangkan saya sampai hari ini masih belum bisa. Itu responnya, artinya dalam melayani mereka saya masih menggunakan karya atau media yang saya ambil dari YouTube misalkan ataupun dari animasi video pembelajaran. Tapi responnya mereka lebih memahami Pak, lebih memahami materi dengan menggunakan media interaktif, media ya dengan saya suruh baca kegiatan, atau juga lebih banyak jenuhnya daripada membaca. Jadi dengan menggunakan media mereka cukup aktif Pak. Tapi saya belum bisa sampai hari ini Pak gitu. Ya, Pak Sehu, jadi rencananya untuk membuat media interaktif sendiri nih, Workshop atau mengikuti diklat yang kaitannya dengan pengembangan media pembelajaran yang inovatif Pak. Yang inovatif artinya apa? Supaya ada temannya Pak. Supaya ada temannya, kemudian juga di sekolah, artinya guru-guru dapat meningkatkan kompetensinya dalam pengembangan media pembelajaran, gitu, bisa menghasilkan karya sendiri. Saya juga akan mengajak rekan sejawat di sekolah saya. Rencananya setelah ketemu atau mendapatkan rekan, baru kita cari yang pertama adalah diklat-diklat atau pelatihan. Yang kedua, sebagai alternatifnya saya ingin mengajukan jadwal ke forum KKG, dibuatkan agenda atau jadwal pertemuan di forum guru di KKG, membahas materi apakah dalam bentuk workshop atau diklat. Mudah-mudahan minggu depan. baik. Rencananya minggu depan Pak, mudah-mudahan terlaksana di forum KKG. Jadi Pak Ahmad Sehu akan mulai melaksanakan rencana ini di minggu depan. Itu mungkin ya Pak? Minggu depan itu di pelatihannya atau diklat workshopnya di KKG atau Gugus. Baru setelah selesai pelatihan, mudah-mudahan segera mempraktikkan sehingga bisa membuat sendiri Pak, karya media pembelajaran yang inovatif, sehingga tidak bergantung atau menunggu, atau bisa produknya, medianya disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Sementara ini memang masih mencari narasumber atau instrukturnya Pak, saya belum menemukan. Gitu. Mudah-mudahan nanti dapat dibicarakan dengan pengurus KKG-nya. Baik Pak Sehu, untuk difasilitasi gitu. Luar biasa sekali rencana-rencana yang sudah Pak Sehu buat. Terus kapan nih Pak Sehu bertemu dengan saya lagi untuk menyampaikan kemajuan-kemajuan yang sudah Pak Sehu lakukan? Baik Pak, rencananya setelah saya berhasil membuat media pembelajaran, kemungkinan bulan depan Pak. Bulan depan, kemudian juga mudah-mudahan saya bisa membuat sebuah karya media pembelajaran. Mudah-mudahan nanti Bapak bersedia untuk
mereview media pembelajaran yang saya buat gitu, sehingga cocok tidak dengan pembelajaran, kemudian cocok tidak untuk siswa gitu Pak. Mudah-mudahan bulan depan Pak. Baik, siap Pak Sehu. Insya Allah saya akan luangkan waktu untuk percakapan coaching selanjutnya. Mudah-mudahan Pak Sehu segera bisa membuat media yang interaktif dan juga inovatif untuk murid-muridnya. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Sehu. Baik, Pak Sehu, Pak Dani, ya, ini kegiatan coaching yang sangat luar biasa sekali ya, saya apresiasikan. Mungkin saya akan merefleksi ya, Pak Dani. Baik, yang pertama, ya sesuai dengan rubriknya, yaitu saya lihat dari alur tirtanya dulu ya Pak ya. Kalau yang saya lihat dari alur tirta itu memang semuanya sudah terpenuhi Pak. Bagus, dari tujuan, kemudian identifikasi, setelah itu ada refleksi dan tanggung jawab atau langkah ke depannya. Itu semuanya sudah ada, sudah terpenuhi. Dan untuk penyampaian kompetensinya yang 3 tadi Pak, yang pertama kehadiran penuh ini dari awal saya lihat Pak Dani sangat konsentrasi ya, maksudnya sangat presensi. Hanya saja memang dari gangguan teknis mungkin ya Pak ya, beberapa kali kita gangguan teknis, tapi itu tidak mengurangi Pak. Kemudian yang keduanya mendengarkan aktif ya, ini juga sama. Sebetulnya kalau yang saya lihat itu Pak Dani sangat ini sekali ya, sangat fokus. Tadi selain itu juga ada komunikasi yang timbal balik juga. Dan sekali lagi ini karena gangguan teknis, jadi mungkin tadi sedikit ada buyar ya. Kompetensi yang dikembangkan tadi, yang Pak Dani harapkan itu semuanya ada Pak. Di situ yang kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sekali lagi saya sangat sama Pak Dani, Pak Sehu ya, sangat baik sekali. Kemitraan itu sudah terjalin, terlihat. Kemudian dari pertanyaan yang diajukan itu stimulasi untuk berkreasinya itu sudah ada. Jadi untuk solusinya itu yang datang dari coaching ya. Dan di sini juga tidak ada penghakiman, sangat baik sekali untuk pelaksanaan coachingnya. Sekali lagi saya sangat apresiasi. Dan mungkin terakhir Pak Dani, mungkin kompetensi apa yang kira-kira kedepannya yang Pak Dani lebih ingin dikembangkan? Sebetulnya yang ingin lebih dikembangkan ketiganya Pak, tapi yang akan jadi fokus saya yaitu lebih ke kehadiran penuh, karena saya terkadang kesulitan menjaga fokus gitu ya. Jadi saya akan mengembangkan atau berlatih kompetensi tersebut ke depannya. Seperti itu Pak Yuda. Ya, jadi ini kompetensi yang sangat ingin dikembangkan itu mungkin di titik ini ya, tiga-tiganya mungkin perlu ya Pak ya. Cuman betul. Yang dititik beratkan itu adalah kehadiran penuh ya Pak. Betul, karena kehadiran penuh ini mungkin menurut Pak Dani sangat sentral sekali mungkin ya. Karena kalau tidak kehadiran penuh terpenuhi, mungkin solusi atau hubungan baik juga akan berkurang, itu kemitraannya mungkin akan berkurang. Betul. Baik Bapak-bapak sekalian, mungkin untuk kegiatan coaching ini dicukupkan sekian. Sekali lagi saya mohon maaf, mungkin dalam pelaksanaan pemantauan atau penyampaian refleksi ini kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan,